Hadirin yang berbahagia, kita sambut penampilan dari UPTD SMP Negeri 1 Karosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I am here with Raihan Arif from Junior High School 1 Karosa. I will tell you a story about Raka Borealis Tulen. Halo semuanya, dengan saya di sini Raihan Arif dari SMPN 1 Karosa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita dari karangan saya sendiri yang berjudul Raka yang Terlambat Sadar. Di sebuah kota kecil yang ada di daerah Sulawesi Barat, ada seorang anak laki-laki yang bernama Raka. Raka telah duduk di bangku kelas 8 SMP, di mana di umur segitulah anak-anak mulai bermimpi tentang masa depannya. Tapi tidak dengan Raka. Kalau aku sih gak usah pintar-pintar amat, toh juga hidup sudah ada yang atur. Katanya setiap kali disuruh belajar, saking malasnya ia belajar, buku-bukunya tidak pernah ia buka. Tasnya hanya berisi catatan kosong dan juga sisa-sisa makanan kemarin. Dan saat ditanya ibu guru, "Raka, mana tugasmu nak?" "Aduh bu, saya lupa. Tadi malam internetnya mati." Padahal kenyataannya internetnya tidak mati. Ia hanya memilih bermain game dan lanjut scroll sosial media hingga larut malam. Suatu hari saat pulang berjualan, ayahnya jatuh pingsan. Ibunya yang panik memanggil Raka. "Raka, Raka, kesini nak, ayahmu pingsan." Raka yang mendengar itu berlari menemui ayahnya, lalu mengantarnya ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Raka hanya bisa duduk mematung melihat ayahnya yang terbaring lemah. Hingga esoknya, akhirnya ayahnya telah sadar. Ia pun memanggil Raka. "Raka, kesini nak, ada yang mau ayah sampaikan." Mendengar itu, Raka menemui ayahnya. "Ada apa ayah?" "Raka, jangan jadi anak yang pemalas ya nak. Nanti kalau ayah sudah gak ada, kamu cuma bisa repotin ibu saja." Kata-kata itu menancap di hati Raka. Namun belum bisa mengubahnya. Beberapa minggu berlalu, ayahnya masih sakit. Biaya rumah sakit semakin membesar. Suatu malam, Raka tak sengaja mendengar percakapan ibunya. "Andai saja Raka bisa dapat beasiswa, aku pasti tidak usah jual motor ini." Raka tertegun. "Beasiswa? Aku?" Untuk pertama kalinya, ia duduk di meja belajar dan mengambil buku matematika yang sudah hampir ia buang. Ia buka halaman demi halaman, lalu berkata, "Aku harus berubah demi ayah, demi ibu, dan demi diriku sendiri." Hari-hari pun berlalu. Raka semakin rajin ke sekolah. Dan setiap guru menjelaskan, ia pasti bertanya dan menjawab. Karena itu, salah satu temannya berkata, "Raka, kamu dirasuki setan belajar ya?" Raka dengan tenang menjawab, "Enggak kok, aku cuma sadar hidup itu enggak nunggu orang yang malas." Gurunya tersenyum dan berkata, "Ini Raka yang dulu atau kembarannya?" Raka hanya tersenyum kecil, tapi dalam hatinya ia tahu ia sedang membenahi semuanya. Namun ia juga sadar tak semua bisa dibenahi secepat itu. Suatu malam saat Raka sedang belajar, telepon berdering.
bisa duduk di samping ayahnya, lalu menggenggam tangan kecilnya. Ayah, aku minta maaf ya. Raka terlambat, tapi Raka janji Raka akan berubah. Beberapa bulan kemudian, akhirnya Raka duduk di ruang kepala sekolah dan menerima beasiswa berprestasi karena nilainya yang begitu melonjak tinggi. Ia pun melihat ibunya dengan senyum bangga dan air mata di samping matanya. Kamu hebat ya nak, ayah pasti bangga. Iya bu, ayah pasti bangga. Beberapa tahun kemudian, ia selesai S1 di salah satu universitas ternama yang ada di kotanya. Tapi tak sampai situ saja. Ia mendaftar beasiswa dan diterima di salah satu universitas ternama di negeri jiran, yaitu negara Malaysia. Berkat belajar dengan giat, ia akhirnya selesai tepat waktu dan mendapatkan nilai tertinggi di seangkatan. Saat pulang ke Indonesia, ia ditawarkan menjadi dosen di salah satu universitas ternama di negara kita ini. Nah, begitulah ceritanya Raka yang akhirnya dapat mengangkat derajat keluarganya dan membuat orang tuanya bangga. Teman-teman, pesan dari cerita ini adalah terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali. Nah, sebelum saya akhiri, saya mau pantun sedikit nih. Boleh? Boleh. Beli hujan di bawah pohon. Cakep. Makanya sambil duduk bersandar. Cakep. Ilmu itu bekal masa depan. Cakep. Ayo semangat, rajin belajar. Demikianlah cerita saya ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi dong untuk